selama ini kita anggap 50% pemilik kendaraan bermotor yang ada di Jambi itu tidak bayar pajak. Kenapa saya katakan tidak bayar pajak? Banyak penduduk-penduduk di daerah seperti di kabupaten, di kecamatan, dan di desa-desa, di daerah transmigrasi, khususnya eks-transmigrasi, itu memiliki kendaraan yang cukup banyak, tapi untuk bayar pajak itu sulit. Kenapa sulit? Jauh. Pertama, bukan mereka tidak mampu. Akhirnya itu berlarut sampai 4-5 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, gimana kabar Pak? Kapan datang Pak? Oh, iya, Pak. Iya. Sampai. Aduh. Duduk Pak. Wah, ini apa nih? Benar-benar. Kopi Pak. Iya. Dewa anu Pak. Tolong Kak bikin Bapak nih kopi. Oh, siap. Iya, itu. Waduh, dapat. Bertiga nih. Iya. Nah, dialog. Pas kebetulan Bapak datang. Nah, sekalian saya dialog dengan Bapak. Apa kira-kira? Nah, Ini menarik ini. kami kan bertiga ini bercerita nih Pak. Nah, tentang masalah gubernur Jawa Barat ini. Nah, Pak Deddy Mulyadi. Iya, Pak Deddy Mulyadi. Iya. Terkait masalah pajak kendaraan motor dan mobil. Iya. Nah, kalau menurut Bapak itu program itu bagus nggak Pak? Program Pak Deddy Mulyadi ya. Ya. Oke. Sebentar. Saya minum ya. Ya, Siap, sudah Pak, Pak. sudah Pak. Ya. Aduh, ini pasti enak ini. Warga Jambi usul Pemprov Jambi bebaskan pajak kendaraan bermotor. Didampingi wartawan media ini, warga masyarakat diantaranya Bapak Junai, Don Henry, dan Pak Rama, melakukan dialog pada Sabtu malam Minggu tanggal 12 April tahun 2025 mengusulkan kepada pemerintah provinsi atau Pemprov Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Andus H. Al-Haris S. SOS, MH, agar mengambil kebijakan penghapusan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Menurut Bapak Junai, bukan mau membandingkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Gubernur Provinsi Jambi Bapak Al-Haris, tetapi mengusulkan agar di Provinsi Jambi pun mengambil langkah dan kebijakan dengan membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor per tahun-tahun tunggak atau mati demi seluruh masyarakat Provinsi Jambi, katanya. Melalui program positif semoga Gubernur Jambi Bapak Al-Haris terbuka hatinya dengan menerapkan kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan membayar tunggakan pajak yang terus menumpuk. Kata Bapak Junai. Hampir senada disampaikan Don Henry, kalau Gubernur Al-Haris dan Dewan Provinsi Jambi melaksanakan program positif pasti ada keuntungan bagi daerah. Sekira 50% kendaraan di Provinsi Jambi itu menunggak bayar pajak. Banyak penduduk provinsi, kabupaten dan kecamatan maupun desa, memiliki kendaraan yang banyak tetapi tunggak bayar pajak. Bukan mereka tidak mampu, bila disetujui kebijakan ini yang tadinya 50% belum bayar pajak mereka bayar pajak, yang 5 tahun belum bayar pajak, cukup 1 tahun bayar pajak sah, pajak motor hidup, misalnya 1 tahun 300.000, tanpa denda, timpal Don Henry. Bayangkan, 2.800.000 hampir 3 juta kendaraan roda 2 dan roda 4 hampir 60% tidak bayar pajak, artinya, ada keuntungan daerah sangat besar. Anggap saja 1 juta kendaraan kali 500.000, sudah berapa banyak uang masuk ke daerah kalau kebijakan ini tidak diambil, terangnya. Dengan adanya kebijakan pemerintahan Provinsi Jambi, adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Don Henry pun menambahkan, masyarakat banyak tidak mampu membayar tunggakan pajak karena akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Harapan kami Pemprov Jambi memotong beban masa lalu agar masyarakat dapat kembali patuh dalam pembayaran pajak di tahun selanjutnya. Mungkin orang akan bertanya kenapa harus mengorbankan tunggakan pajak, tetapi justru saya melihat mereka tidak membayar pajak itu karena tidak mampu membayar tunggakan yang lalu, akhirnya makin bertumpuk, tegas Don Henry.
Semoga ada kebijakan dari Gubernur Al-Haris, kemungkinan langsung mendapat respons positif dari masyarakat kalau kebijakan ini disetujui. Harap Don Henry. Pak Rama pun mengatakan, kalau ada kebijakan dari Gubernur Provinsi Jambi mungkin masyarakat sangat taat membayar pajak kendaraannya. Kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan pajak kendaraan hingga 50% dalam setahun. Pendapatan tersebut membutuhkan perhatian lebih. Mudah-mudahan kalau ada kebijakan sistemnya bisa berjalan. Motor dan mobil yang tidak bayar pajak masyarakat tetap akan bayar pajak. Kalau ada kebijakan Gubernur Provinsi Jambi terkait penghapusan tentang tunggakan pajak kendaraan hingga bertahun-tahun masyarakat tidak bayar pajak, kemungkinan masyarakat akan membayar pajak kendaraan dengan taat. Terang Pak Rama. Dari Provinsi Jambi, Afrizal melaporkan. Tanpa denda, tanpa 4 tahun yang harus dibayar, cukup 1 tahun. Betul kan? Cukup 1 tahun. Banyak yang mana itu? Yang tadinya tidak bayar 50%, 50% sekarang bayar, apa bukan satu keuntungan daerah? Yang tidak bayar sekarang bayar, dan berlanjut yang akan datang juga bayar kembali. Bayangkan, 2.800.000 kendaraan yang terdata di tahun 2023. 2.800.000, hampir 3 juta kendaraan. Itu termasuk motor sama Motor dan mobil. Berarti artinya Dan hampir 50%, hampir 60% tidak bayar pajak. Artinya, ini ketua ya, ketua Ya. tanya apa artinya? ya, Nah, artinya ada keuntungan untuk daerah. Ya, ada keuntungan yang sangat besar untuk daerah. Hitunglah, anggap 1 juta kendaraan, 1 juta kendaraan kali rata-rata 500.000. Sudah berapa banyak uang yang harus masuk ke daerah? Kalau kebijakan ini tidak diambil, apa itu masuk ke daerah? Tidak, malah akan makin berlarut-larut mempersulit masyarakat dan pemilik kendaraan. Betul kan? Nah, itu ketua, itu menurut saya. ada 4 poin lagi Pak. Saya ingin bertanya selaku dialog finalis dengan Bapak. Ya, ya. Nah, semoga kebijakan ini diikuti oleh Pak Gubernur dan Dewan. Ada masyarakat 4 tahun pajak yang mati, Pak ya. Pajak yang mati. Kalau beliau bayar setahun, itu besar keuntungan PAD Provinsi Jambi. Ya, pasti. Pasti Pak. Pasti tetap akan besar. Yang kemudian Pak, yang saya tanya lagi, kalau kebijakan ini diterapkan di Provinsi Jambi terkait masalah pajak, mau nggak Ciciro masyarakat itu bayar pajak yang katakan 4 tahun 5 tahun mati dia bayar setahun? Mau dah. Nah, dia mau ya? Nah, Mau lah. ini. Dia 5 tahun masih. Ini Ini dua beliau- itu yang satu beliau ini ini berdua. 5 tahun tuh. Beliau berdua ini Ya. sudah menyatakan langsung setuju. Oh. Sanggup mau membayar pajak yang sudah lama tertunggak. Betul? Dan satu lagi nih, seharusnya Bapak bertanya, ketua bertanya sama saya, apakah ada kemungkinan untuk Pak Al-Haris sebagai Gubernur Jambi mengambil kebijakan ini atau menjiplak kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi untuk diterapkan di Provinsi Jambi? Betul enggak? Ada enggak kira-kira pertanyaan itu? Itu ada loh. Ada, oke. Ada. Saya jawab. Ya? Ada. Saya jawab. Begini, Pak Al-Haris seorang gubernur yang sudah kita pilih memimpin Provinsi Jambi. Beliau itu adalah orang yang sangat pintar. Kita percaya ke beliau, makanya itu betul. Beliau orang pintar, orang yang paling bijak, orang yang paling taat dengan agama beliau. Orang yang paling amanah untuk melaksanakan janji-janji beliau untuk mensejahterakan masyarakat Jambi. Saya yakin beliau akan berbesar hati, akan mengambil wacana ini. Bukan wacana, sudah program ya. Sudah program yang dijalankan Pak Deddy Mulyadi untuk
dijalankan di Provinsi Jambi. Saya yakin, kenapa? Beliau bukan orang bodoh, beliau orang yang sudah kita percayakan untuk memimpin kita. Betul? Betul? Betul. Nah, yang kedua itu Pak, kalau memang Pak Gubernur itu orangnya pintar, menerapkan masalah kebijakan ini, didukunglah Dewan Provinsi Jambi sebagai perwakilan rakyat. Kalau Dewan wakil legislatif Ya, anggota DPRD Provinsi Jambi, apabila orang-orang yang sudah kita pilih ini tidak mendukung program ini, saya mohon sama Allah, bubarkan DPR. Kenapa saya bermohon kepada Allah? Hanya Allah yang bisa melaksanakannya, saya tidak mampu. Nah, kenapa? Kalau itu tidak terjadi, legislatif kita, orang yang sudah menjadi wakil kita, orang yang kita pilih menjadi wakil kita tidak akan mendukung program ini, baik cuma kita pilih. Kita berhak minta kepada mereka, mundur kalian jadi wakil kami. Kalau memang niat kalian untuk bikin kami susah. Kami warga negara, kami warga Jambi, butuh kenyamanan hidup, butuh kemudahan, kemurahan hati para pimpinan kami. Betul tidak? betul. Nah, itu kita harap. Kenapa? Dan saya sangat meyakini kalau anggota DPRD yang sudah kita pilih menjadi wakil kita, pasti akan sangat mendukung. Itu orang-orang yang kita pilih, orang-orang pintar. Orang yang pintar, orang hebat, orang yang memegang amanah.